Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman dari kelompok 1 izin mempresentasikan PPT kami tentang kompetensi dasar dari setiap bidang studi SD kelas tinggi dan tema-tema pada kelas rendah, pemetaan tema untuk kelas rendah dan kelas tinggi inter maupun antar mata pelajaran. Baiklah, yang pertama akan dibacakan oleh Ari. Kepada Ade kami persilahkan. Oke, berhubung Ade belum masuk karena terkendala jaringan, maka saya akan membacakan sendiri yang pertama, yaitu kompetensi dasar dari setiap bidang studi kelas SD dalam kurung kelas tinggi. Lanjut, Cindy. Menurut Sanjaya, kompetensi ialah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Sedangkan kompetensi dasar merupakan kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penguasaan konsep atau materi pelajaran yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Menurut PP nomor 32 tahun 2013, kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Kemudian dipertegas dalam Permendikbud RI nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses yang mengemukakan bahwa kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Kompetensi dasar untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan meliputi 4 kelompok sesuai dengan pengelompokan kompetensi inti sebagai berikut. A. Kompetensi 1, kelompok KD sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI 1. Kelompok 2, kelompok KD sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI 2. Kelompok 3, kelompok KD pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI 3. Kelompok 4, kelompok KD keterampilan dalam rangka menjabarkan KI 4. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengkaji kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi, yaitu 1. Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di standar isi. Kedua, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Ketiga, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Oleh Sanjaya 2009. Baiklah, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya oleh Cindy. Kepada Cindy, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi kedua akan saya bacakan, yaitu tentang tema-tema pada kelas rendah. Sukayati menjelaskan bahwa tema menjadi pengikat keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Pada model pembelajaran ini, guru menyajikan pembelajaran dengan tema dan subtema yang disepakati dan dihubungkan dengan antar mata pelajaran sehingga peserta didik memperoleh pandangan dan hubungan yang utuh tentang kegiatan dari mata pelajaran yang berbeda-beda. Sebagaimana Subroto menegaskan bahwa dalam pembelajaran tematik yang juga disebut pembelajaran terpadu merupakan model terkait. Pembelajaran dimulai dari suatu tema
tema-tema diramu dari kompetensi dasar dan indikator dari beberapa mata pelajaran yang dijabarkan dalam konsep keterampilan atau kemampuan yang ingin dikembangkan dan didasarkan atas situasi dan kondisi kelas, guru, siswa, dan lingkungan. Tema-tema pada pembelajaran tematik integratif kurikulum 2013 berkaitan dengan alam dan kehidupan manusia. Keduanya memberi makna yang substansial terhadap mata pelajaran PPKN. Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Budaya, dan Prakarya, serta Penjaskes pada kelas 1 sampai kelas 3. Kompetensi dasar dari IPA dan IPS sebagai peningkat dan pengembang kompetensi dasar mata pelajaran lainnya. Siswa belum mampu berpikir abstrak untuk memahami konten mata pelajaran yang terpisah kecuali kelas 4 sampai kelas 6 sudah mulai mampu berpikir abstrak. Prinsip-prinsip pemilihan tema yaitu memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan peserta didik, dari yang termudah menuju yang sulit, lalu dari yang sederhana menuju yang kompleks, dari yang konkret menuju yang abstrak. Memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri peserta didik, ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan peserta didik, termasuk minat, kebutuhan, dan kemampuannya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Cindy. Materi selanjutnya oleh Sofia. Kepada Sofia kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai pemetaan tema untuk kelas rendah dan kelas tinggi, inter maupun antar mata pelajaran. Slide selanjutnya, Sin. Pemetaan tema dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh semua standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan satu, penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator. Yang kedua, menentukan tema. Yang ketiga, identifikasi dan analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang keempat, menjabarkan kompetensi dasar ke dalam indikator. Dan yang kelima, mengidentifikasi tema-tema berdasarkan keterpaduan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator dari semua mata pelajaran. Pemetaan keterhubungan tema dengan standar kompetensi, KD, dan indikator dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi tema-tema yang digunakan sebagai pengikat keterpaduan berbagai mata pelajaran. Yang kedua, memetakan semua mata pelajaran yang diajarkan di kelas 1 sampai 3, karena pembelajaran tematik adalah keterpaduan berbagai mata pelajaran yang diikat dengan tema. Dalam pemetaan tema harus dimulai dengan pemetaan mata pelajaran yang diajarkan di kelas 1 sampai 3. Dan yang ketiga, mengidentifikasi standar kompetensi dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan di kelas 1 sampai 3. Yang keempat, mengidentifikasi kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang diajarkan di kelas 1 sampai 3. Yang kelima, menjabarkan kompetensi dasar ke dalam indikator. Dan yang keenam, menganalisis keterhubungan tema-tema dan dengan standar kompetensi dasar dan indikator dari semua mata pelajaran. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Baiklah, kami akan membuka sesi pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilahkan Lydia. Bagaimana keterkaitan antara KD, indikator dan indikator? Sekian, terima kasih. Mohon ditulis kembali pertanyaannya di kolom chat ya, Lydia. Terima kasih, Lydia. Pertanyaan untuk Nadia Oktaviani, kami persilahkan untuk bertanya. Baiklah, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya, apa yang membedakan ketika menentukan tema pada kelas tinggi maupun kelas rendah? Terima kasih. Baiklah, mohon jawabannya ditulis kembali di kolom chat. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya. Siapa? Nabila, moderator izin bertanya. Dipersilahkan, Nabila. Apa saja prinsip-prinsip untuk penentuan tema, dalam penentuan tema? Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Mohon pertanyaannya dituliskan kembali di kolom chat. Baiklah teman-teman, kami ingin meminta waktu sebentar untuk mencari jawaban atas pertanyaan teman-teman tadi. Terima kasih. Moderator izin menjawab pertanyaan Nadia Oktaviani. Baiklah, silahkan Sofia. Baiklah, pertanyaan Nadia Oktaviani tadi mengenai apa yang membedakan ketika menentukan tema kelas tinggi dengan kelas rendah. Pembelajaran tematik terpadu di SDMI dilaksanakan pada semua
semua kelas di sekolah dasar, baik di kelas 1 sampai 3 maupun kelas 4 sampai kelas 6, kelas rendah maupun kelas tinggi. Perbedaannya adalah di kelas rendah mata pelajaran IPA dan IPS belum berdiri sendiri, namun muatan IPA dan IPS diintegrasikan ke dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, mata pelajaran matematika dan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dilakukan secara tematik hanya sampai dengan kelas 3. Sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6, kelas tinggi, mata pelajaran matematika dan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan diajarkan secara mandiri. Melalui pendekatan diharapkan siswa tidak belajar secara parsial sehingga pembelajaran dapat memberikan makna yang utuh kepada siswa terkait dengan tema yang pilih sedapat mungkin didekatkan dengan hal-hal yang dialami. Matematik disusun berdasarkan berbagai proses integrasi, yaitu integrasi intradisipliner, multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Muatan-muatan yang dapat integrasikan dalam pembelajaran merujuk pada aktivitas besar yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, yaitu kemaritiman, agraris, dan niaga atau jasa. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sofia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila Nurhafizah. Apa saja prinsip-prinsip dalam penentuan tema? Yaitu pertama itu kedekatan, artinya tema hendaknya dipilih mulai dari tema yang terdekat dengan kehidupan peserta didik kepada tema yang semakin jauh dari kehidupan mereka. Yang kedua, kesederhanaan, artinya tema hendaknya dipilih mulai dari tema-tema yang sederhana kepada tema-tema yang lebih rumit bagi peserta didik. Yang ketiga, kemenarikan, artinya tema hendaknya dipilih mulai dari tema-tema yang menarik minat peserta didik kepada tema-tema yang kurang menarik. Selanjutnya itu kesesuaian, artinya tema disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan setempat. Sekian jawaban dari saya, dan saya kembalikan kepada penanya, apakah Nabila sudah paham dengan jawaban kami? Terima kasih kepada kelompok peneliti yang telah menjawab pertanyaan saya sudah paham. Oke, terima kasih. Harus pindahkan
Baiklah teman-teman, untuk pertanyaan Lydia akan kami jawab di forum diskusi karena waktu kami telah habis. Terima kasih kepada teman-teman semua. Maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.